Welcome back to my YouTube channel, Back With Me. Saya Ogi Junanda. Channel ini akan terus memberikan kisah nyata tentang fakta unik, cerita horor, info dunia, kisah misteri, dan kriminal case. Jangan lupa subscribe channel ini, dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Kisah kali ini adalah tentang seorang bocah yang dijuluki bocah lobster. Dia dijuluki bocah lobster karena dia mengalami kelainan yang disebut ectrodactyly. Ectrodactyly adalah anomali kerangka yang biasanya mempengaruhi jari tangan, bahkan terkadang jari kaki. Ectrodactyly juga dikenal sebagai split hand, cliff hand, atau lobster claw syndrome, yaitu tangan sumbing atau sindrom jari kepiting. Bagaimana seorang bocah yang dijuluki bocah lobster akhirnya mulai menggunakan tangannya untuk melakukan pembunuhan. Lebih dari 1 abad, kondisi fisik aneh ini telah menimpa keluarga bocah ini. Cacat bawaan langka yang membuat tangannya seperti cakar lobster karena jari tengah hilang atau tampak menyatu dengan ibu jari dan kelingking. Grady Stiles. Grady Stiles yang dikenal sebagai bocah lobster lahir di Pittsburgh pada tahun 1937. Pada saat itu ayahnya sudah menjadi bagian dari sirkuit sirkus dan menambahkan anak-anaknya menjadi pemain di dalam pertunjukan sirkusnya. Sebagian besar hidupnya Grady menggunakan kursi roda dan akhirnya dia belajar menggunakan tubuh bagian atasnya untuk merayap di lantai. Tetapi Grady memiliki kekuatan yang tidak biasa, tidak seperti anak normal lainnya. Sepanjang masa kecilnya, Grady dan keluarganya melakukan tur dengan sirkuit karnaval. Mereka menghabiskan musim sepi di Gibsonton, Florida. Mereka sekeluarga melakukan pertunjukan dengan sangat baik. Mereka menghasilkan $50.000 hingga $80.000 setiap musimnya. Grady dibesarkan di dunia sirkus, jadi tidak mengherankan jika dia tertarik dan jatuh cinta dengan pemain sirkus lainnya. Grady bertemu dengan seorang wanita muda yang bernama Mary Teresa. Mary Teresa bukan bagian dari pemain sirkus, melainkan dia hanya seorang anggota staf. Setelah berkenalan dan melakukan pendekatan, akhirnya mereka berdua pun menikah dan memiliki 2 anak. Grady mengenalkan dunia sirkus ke anak-anaknya. Ketika anak-anaknya tumbuh besar, Grady mulai sering minum minuman beralkohol dan mabuk. Dia menjadi kasar terhadap istri dan anak-anaknya. Pada suatu ketika, diduga dia menggunakan tangannya yang seperti cakar untuk merobek tubuh istrinya dalam perkelahian dan hampir menggunakan tangannya untuk mencekik istrinya. Ketika putrinya yang bernama Donna menginjak usia remaja, Donna jatuh cinta dengan seorang pemuda yang tidak disetujui Grady. Setelah itu, tidak ada yang menduga hal buruk mulai terjadi. Grady mengundang pemuda itu dengan kedok menyetujui hubungan pemuda itu dengan putrinya. Tidak hanya itu, Grady juga menyetujui pernikahan pemuda itu dengan putrinya. Naasnya, pada malam pernikahan putrinya, Grady mengambil senapan dan membunuh pemuda itu dengan darah dingin. Setelah itu, dia pergi ke pengadilan dan mengakui tindakannya tanpa penyesalan sama sekali. Tetapi kondisinya yang cacat menunjukkan dia tidak mungkin ditempatkan di penjara. Tidak ada penjara yang dapat menangani kondisinya yang cacat. Dengan mengurungnya di penjara akan menjadi hukuman yang sangat kejam yang tidak biasa. Ditambah lagi dengan kondisinya yang menderita sirosis hati karena minum minuman beralkohol dan menderita emfisema karena selama bertahun-tahun merokok.
Pengadilan menyadari bahwa mereka benar-benar tidak memiliki argumen balasan. Karena memang benar penjara tidak dilengkapi fasilitas untuk menangani penderita cacat lahir seperti Grady. Jadi mereka melepaskan Grady dengan masa percobaan 15 tahun. Dan Grady pun kembali ke rumah. Setelah bebas dari hukuman penjara, Grady bercerai dengan istrinya, lalu kemudian menikah lagi dan memiliki 2 anak lagi dari istri keduanya. Tetapi Grady tetap melanjutkan kebiasaan buruknya, minum minuman beralkohol, dan bersikap kasar terhadap istrinya. Karena sikapnya yang semakin buruk menyebabkan pernikahannya dengan istri keduanya ini tidak bertahan lama. Dan mereka berdua pun akhirnya bercerai. Istri pertamanya Grady yang bernama Mary Teresa berpikir tidak ada satupun dari keluarganya Grady yang baik. Dan tidak banyak orang yang bisa memahami kondisi cacatnya Grady Stiles. Dengan alasan itu, istri pertamanya bersedia rujuk kembali dan menikah lagi dengan Grady Stiles. Tetapi Grady Stiles sudah pernah lolos dari hukuman penjara. Karena itu, dia merasa berada di atas hukum. Dengan demikian, pemukulan terhadap istrinya menjadi lebih parah. Istrinya ini kemudian sudah tidak sanggup lagi dengan tingkah dan sikap Grady yang semakin buruk. Dan dia pun mencapai titik puncak kemarahan. Beberapa tahun setelah dia menikah lagi dengan Grady, istrinya membayar tetangganya yang berusia 17 tahun yang bernama Chris Wien untuk melakukan pembunuhan terhadap suaminya sendiri. Pada saat mereka bercerai, Mary Teresa sempat menikah dengan pria lain dan memiliki 1 orang putra yang bernama Glenn. Putranya yang bernama Glenn inilah yang membantu menyusun ide dan melaksanakan pembunuhan terhadap Grady. Pada suatu malam, Chris Wien masuk ke trailer Grady dan menembak Grady dari jarak dekat. Grady Stiles pun mati seketika. Pada saat ditangkap, tidak satupun dari mereka menyangkal bahwa mereka telah mengatur rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Grady. Di pengadilan, Mary Teresa berbicara panjang lebar tentang riwayat kekerasan yang dilakukan suaminya. Di pengadilan dia berkata, "Suami saya akan membunuh saya. Saya percaya itu dari lubuk hati saya paling dalam. Jadi daripada suami saya membunuh saya dan anak-anak saya, lebih baik saya membunuhnya lebih dulu." Begitulah kata-kata yang dikatakan Mary Teresa di pengadilan. Mary Teresa dan putranya Glenn dihukum 12 tahun penjara. Sedangkan Chris Wien dihukum atas pembunuhan tingkat 2 dengan hukuman 27 tahun penjara. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa padamkan tulisan merah yang bertuliskan subscribe di bawah. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya.